apakah ini blue painting gitu? Kan karena ada blue film gitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Sohibul Bait, Bapak Sugeng pribadi yang saya hormati, kepada rekan-rekan jejaring seniman muslim yang ada di Wonosobo yang rela berkumpul dan menyambut kami dengan penuh kehangatan. Dan yang saya banggakan rekan-rekan jejaring seniman muslim hot yang tadi ngetrip dari Jogja, yang tadinya guyup, ya kompak, begitu beberapa kilometer sudah buyar cari rute sendiri-sendiri. Tapi alhamdulillah karena tujuannya sama maka akhirnya ketemu juga. Meskipun tadi ya ada yang dulu, ada yang belakangan gitu. Alhamdulillah dan akhirnya bisa berkumpul kembali di sini bersama-sama. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan agenda yang sudah kita rancang kemarin, bahwa salah satu agenda kita di dalemipun Pak Sugeng pribadi adalah kita mau melakukan diskusi ya, jadi diskusi seni ya, terutama nanti ada sesi khusus lah ya, ada sesi khusus presentasi dari Sohibul Bait dengan karya-karyanya yang luar biasa ya. Saya nggak menyangka Pak Sugeng begitu produktif ya. Dan ini nanti kita bisa membedah sekalian ya. Kita diskusi. Mungkin ini termasuk sekalian ini mewujudkan rencana kita bedah karya. Ya Pak Denny ya, setuju ya? Setuju banget. Nah, mumpung di sini ada teman-teman, ada Bu Bakul, ada Mas Doni, ada Pak Teguh, ada Pak Denny gitu ya. Nanti kita diskusi seputar seni Islam, seputar seni dan peradaban Islam. Terutama mungkin rekan-rekan yang ada di mana? Di Wonosobo ini bisa memberikan istilahnya gambaran ya, bagaimana gerak seni Islam atau seniman muslim yang ada di daerah Wonosobo itu seperti apa gitu ya. Sehingga ada kemungkinan nanti kita bisa kolaborasi ya, bisa kerjasama gitu dalam rangka untuk terus menghidupkan seni-seni dan mendakwahkan Islam melalui seni dengan berjejaring seperti ini. Mungkin bisa nanti secara berkala gitu ya kita lakukan. Mungkin tidak hanya Wonosobo, nanti ya merantak ke Dieng, merantak ke mana? Temanggung ya, sebagai penopang ya istilahnya ya. Jadi ada lingkaran utama, ada penopang gitu ya. Sebagaimana dulu Pangeran Diponegoro berjuang pun juga penopang-penopangnya juga salah satunya dari masyarakat sekitar sini ya enggak. Perjuangan untuk mensyiarkan itu memang harus disokong bareng-bareng di semua titik ya. Ibarat kita memanaskan bejana itu harus banyak titik sehingga bejana itu bisa terus mendidih gitu ya. Jangan sampai apinya mati terus jadi dingin gak sempat mendidih kayak gitu. Oleh karena itu di daerah yang dingin ini mari kita hangatkan dengan kopi dan diskusi. Baik, sebagai bentuk penghormatan ya, mungkin Pak Sugeng dulu ya. Pak Sugeng ya. Pertama sebagai Sohibul Bait, terus kemudian kedua sebagai perwakilan seniman Wonosobo dan mewakili karya-karya yang di rumah beliau di display seperti galeri mini ya. Semoga ini juga menjadi inspirasi ini bagi teman-teman ya. Rumahnya juga di display kayak galeri dan bisa dikunjungi seperti ini, terus kita bisa berdiskusi bersama-sama. Gitu ya. Baik, selanjutnya saya minta kepada Pak Sugeng
untuk memberikan kata sambutan dan sekaligus apa ya tadi itu ya Pak ya, memberikan gambaran perkembangan apa seni di Wonosobo itu kayak apa, terutama seni yang berlandaskan Islam, seni yang bernafaskan Islam di sini itu kayak apa. Monggo Pak Sugeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara saya dari Hot yang saya cintai, untuk pertama-tama mari kita tidak lupa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tercurah kepada kita semua, termasuk nikmat pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa menyambung kasih sayang sesama muslim ya. Mudah-mudahan kebersamaan ini terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikut setianya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Saudara-saudara saya yang saya cintai, saya mewakili keluarga, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, rasa bangga, rasa senang campur baur karena kedatangan jenengan semua, baik rekan-rekan dari Wonosobo atau khususnya dari Jogja. Ini kami sungguh terima kasih, sungguh bersyukur. Juga kami mewakili teman-teman Wonosobo yang mohon maaf tidak bisa semua hadir karena kemarin mungkin capek, ada pameran lukisan dan pameran bunga dan sebagainya. Makanya beberapa teman yang bisa hadir pada malam hari ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, saya mewakili keluarga satu berterima kasih. Yang kedua tentu mohon maaf karena ya beginilah tempat kami, untel-untelan nanti seadanya, dan apabila kami mungkin melayani kurang enak dan kurang nyaman ya mohon maaf. Saya anggap ini hal yang wajar dan biasa untuk seniman-seniman yang biasa seperti ini biasanya. Jadi ibu main bikin macam-macam, seniman itu terus gua saya kesel ngelitak saya ngomong gitu aja. Maka ya beginilah, ada 2 kamar itu, 3 kamar, satu untuk tadi ibu-ibu yang sangat putranya. Ini masih 2, nanti kalau yang merasa dingin bisa masuk di kamar, itu bisa untuk 2 atau 3 orang ya, kebetulan kan tidak ada anak saya, kosong semua. Kemudian satu ibu yang keluarga nanti di atas tempat anak saya. Kamar mandi monggo di situ bisa gantian, itu ada 2. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, inilah yang bisa kami sampaikan untuk perkembangan seni rupa di Wonosobo ini. Sebenarnya sangat bagus, sangat kondusif. Cuma mungkin perlu adanya suatu masukan-masukan sehingga bagaimana melukis itu tidak sekedar melukis. Kalau melukis tentang yang bersifat syar'i, ya saya kira mungkin tidak jauh beda dengan teman-teman yang di kota lain. Itu seperti itu. Kalau kita kan sedang belajar bagaimana mencintai Islam, lalu rasa kecintaan itu dituangkan dalam seni. Dalam bidang kesenian apa saja, entah seni rupa atau seni musik dan sebagainya. Jadi untuk lukisan atau seni rupa yang bernafaskan Islam itu ya masih sebatas mungkin kalau dulu itu kaligrafi. Nah kalau saya itu karena kecintaan saya pada Al-Quran,
lalu menumbuhkan, ingin mengaplikasikan dalam bentuk lukisan. Saya tidak berniat dakwah dengan seni lukis, apalagi saya mengaktualisasikan ayat Al-Quran ke dalam lukisan. Nah, cuma nanti memang banyak ide-ide saya dari ayat-ayat Al-Quran, karena banyak yang tidak suka kalau atau tidak pas lah kalau saya menafsirkan Al-Quran dalam bentuk lukisan. Itu nanti jauh sekali maknanya, atau kadang malah tidak bisa mewakili. Saya kira untuk sementara dari saya demikian dulu. Nanti dilanjutkan acara khusus dulu, baru nanti kita diskusi yang macam-macam. Terima kasih untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya minta perwakilan selain Pak Sugeng untuk memberikan kata sambutan lah. Monggo, siapa yang bisa mewakili? Syafi'i. Sudah. Mas Syafi'i, Mas Syafi'i. Mas Syafi'i ketuanya ya? Ketua seni rupa. Gimana? Mas Syafi'i ketua seni rupa Wonosobo. Oke. Oh yang ketuanya Monggo Mas Syafi'i. memperkenalkan anggotanya. Memperkenalkan siapa saja yang hadir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, patut kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul dari komunitas Muslim Khot Yogyakarta. Hari ini kita di Wonosobo. Alhamdulillah dengan tadi proses perjalanannya yang sempat tersesat. Sudah kembali jalan yang benar. Iya, sudah kembali ke jalan yang benar. Apapun itu, itulah proses kita hari ini dan kita harus tetap bersyukur. Ini dari Wonosobo terima kasih sekali, khususnya saya pribadi, untuk teman-teman yang berupa Wonosobo. Ini saya dengan Pak Nur Rohim, beliaunya juga pelukis Wonosobo aktif, alhamdulillah sudah pernah mengikuti yang di Jogja ya. Terus sebelah saya dari Pak Arif ya. Ini tinggal di Kertek ya Pak Arif ya. Ya, ini juga aktif semua pelukis. Pak Mulyadi juga ya. Untuk Pak Adi. Nah ini Pak Fahdi pernah ke Jogja ya Pak Adi. Ya, alhamdulillah. Terus yang dengan Pak Agio yang Iya, pernah ke Jogja ikut khot juga. Yang kehujanan itu ya. Nggak tahu ya. Iya. Kayak kenangan manis untuk itu. ya. Untuk berupa Wonosobo ini Itu Mas Akio belum banget. oh, Pak Agio ya? Waduh hampir kelihatan ini. Siapa itu? Ya Pak Agio itu ya aktif pelukis emang profesionalisasinya di lukisan. Nah, itu sudah alhamdulillah hari ini bisa gabung, bisa bersama-sama kita untuk yang utama itu beliaunya Bapak Sugeng ya, tadi yang sudah untuk karyanya dan untuk tempat tinggalnya sudah berterima kasih sekali untuk datangannya. Ya, monggo. Mungkin itu aja ya Pak. Ya terserah. Untuk menghemat waktu monggo. Daripada nanti. Iya. Untuk prestasi karya. Untuk karya saya di rumah Pak. Kebetulan. Saya kenal dengan Pak Denny dulu. Pak Denny dan Pak Doni itu kakak beradik yang saya kenal mungkin sekitar tahun 2003 ya Pak Denny. Di Pasar Seni Ancol. Sebelumnya 2001. Nah, 2001. Ya, itu persis tetangga stan saya dulu. Saya masih waktu itu saya pemandangan yang saya keluarkan. Sampai hari ini pun saya banyak lukisan di pemandangan. Nah, Pak Doni dulu masih baru masuk ke isi ya musik ya. Nah, terus Pak Deninya itu sudah dekoratif dulu. Ya. Itu saya emang Doni Deni itu mungkin kedengaran untuk hari ini, iya kayak Upin Ipin itu. Kakak beradik sudah
apa ya, debat terus itu dari Hebat terus. itu kan persis tetangga stan itu ya. Kok malam belum tidur nih, Mas Doni ribut apa ini? Ada sesuatu yang dibahas. Kelingan ya. Iya, terutama itu konsep berkarya. Yang satu musik, yang satu seni rupa. Ya ini alhamdulillah dari 2001 hari ini 2022 ya. Iya. Kita dipertemukan di Iya, ngajeni. Iya. Ngaji seni. Kita menambah ilmu untuk seni, untuk ya muslim hot ya. Ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali. Malah hari ini kita ketemu di Wonosobo, tidak di pasar seni lagi. Semoga rezekinya melebihi pasar seni. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan jadi kemudahan buat kita semua. Cukup kalau itu Pak, sudah Pak. Mungkin kalau ada yang kurang Kurang lama. Kalau yang lain kita nggak apa-apa. atau yang lain dari Purba Wonosobo yang satu terima kasih. Masuk Jakarta gamingnya saya Satu tawa Oh iya. Hemat. Silakan teman-teman mengenalkan diri dan karyanya. Iya. 2 menit ya apa-apa. Misalnya Bukan seni rupa ya. Kan nggak harus lupa. Langsung praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh di luar ini menjadi momen kejutan bagi diri saya karena sesungguhnya Mas Teguh sudah memberitahu saya akan teman-teman ngaji ini akan hadir di sini. Tetapi kemudian saya dikejutkan oleh Pak Sugeng bahwa 2 hari yang lalu teman-teman yang sudah berencana akan datang pada malam hari ini. Saya kaget. Otomatis saya pun tidak sempat mengundang teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain yang ternyata juga cukup sibuk kayak Mas Ipan segala, beliau sempat lagi ke Magelang ya, macam itu. Senang sekali dan sebenarnya tidak tepat ketika mic ini diberikan kepada diri saya karena background saya memang sekali lagi dari teater, kemudian merambah ke film, kemudian saya mengikuti sastra. Kemudian di rumah saya itu didukung oleh teman-teman ini, para seni rupawan, ada marketing, ada juga macam-macam disiplin ilmu, ada kesehatan juga dan lain sebagainya. Mereka membuat sebuah greenhouse oke siap di rumah kami, di mana di sana ada lukisan-lukisan ala kadarnya dan saya berharap Mas PI yang kemudian sempat juga cukup dekat dengan Mas Doni, Mas Denny dan semuanya itu bisa mendewasakan teman-teman yang ada di sini dan teman-teman yang ada di greenhouse tersebut itu di bawah naungan dari teman-teman apa namanya FPW semacam itu. Sekali lagi saya sangat senang bertemu dengan teman-teman sekalian dan kami memang sengaja banyak diam untuk menyerap barangkali ada surprise informasi yang harus ditangkap dengan mata hati kami seperti itu. Karena kehadiran ini bukan cuma kehadiran berbahasa basi, tetapi saya melihat ada agenda yang cukup besar yang sudah dipersiapkan oleh Mas Denny, Mas Doni dan semuanya, Mas Teguh juga, yang kemudian juga sempat saya dengan Pak Sugeng merencanakan dan juga dengan Mas Arif berikutnya merencanakan pameran lukisan yang khusus mengangkat ide-ide kreatif dari Al-Quran semacam itu. Dan bukan cuma letterless begitu juga, tetapi rupanya teman saya ini Mas Epi juga Mas Ari dan lain sebagainya, beliau boleh saya kenalkan ya, beliau Mas Arif ini yang saya kenal dia sempat di MSD, kemudian dia juga sempat mendapatkan prestasi menjadi seorang sketsa yang cukup menarik, cukup menonjol di sekolah tersebut. Saya ucapkan seperti ini karena analisa dari rekan-rekan maupun yang lain, beliau ini punya kemampuan untuk menangkap inner daripada sebuah peristiwa yang ada, semacam itu, ruh itu sendiri. Ini cukup menarik. Kemudian ketika kepada Mas Agio ini, Mas Agio memang di mata teman-teman yang lain lebih pada industri, karya-karya industri ya, ada mata seperti itu. Tetapi kemampuan beliau sendiri adalah dia punya ketajaman mata hati untuk menaksir bahwa karya ini marketable, bakal laku atau tidak. Ini teman-teman
seringkali konsultasi sama beliau. Ini aset dari kami itu sendiri, dari Wonosobo. Nirza keluar, Dorza keluar. Oke. Tampaknya saya cukup grogi apabila berbicara panjang lebar ya di sini ya. Hanya itu saja sekelumit perwakilan dari teman-teman, dan saya mengucapkan selamat datang pada teman-teman ngaji ini, dan harapan kita bukan hanya berhenti pada sekedar pameran-pameran, tetapi kita bisa menjadi pasukan ababil yang menghabisi orang-orang yang berpikir negatif. Amin, amin, amin ya Allah. Oke, begitu akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacit yuk. Ini lagi dicarikan baterai. Ini baterainya itu voltasenya terlalu tinggi. Ini baterai energi. Jadi bunyi ya? Oh, nah, ora. Nggak bisa. Nah, ora. Orang lagi mati berarti. Kita ngobrol santai aja ya, karena ini forumnya adalah silaturahmi, dan saya berharap banyak ini ya, semuanya bisa ikut komentar itu agar kita ini semakin saling mengenal, ya enggak? Tadi Mas FPI sudah cerita ternyata sudah malang melintang sampai Ancol ya. Tahun berapa tadi itu? 2001 ya. 99 itu saya sudah pernah pameran di sana juga sebulan ya itu. Nggak kerasan, banyak nyamuknya. Nyamuknya nggak bisa dikasih obat nyamuk, bener ya? Jahat sekali nyamuknya. Nyamuk yang di Sungai Ancol itu. Ganas-ganas. Tahu dia. Iya. Namanya sakit apa kok diobatin? Oke, luar biasa. Baik, selanjutnya saya minta Mas Doni. Mas Doni dulu ya. Yang dulu. Gimana kalau bareng? Ini. Monggo, silakan. Mas jadi sudah. Pak Dani, ya, syuting sendiri ya. Syuting dhewe. Pas background-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa. Begitu saya masuk langsung terkesima dengan, matikan saja. Lanjutkan. Oh, enggak. Nggak pakai mic kamu? Wow, enggak apa-apa. Saya malah lebih nyaman tanpa mic. Karena konon dulu ibu saya itu nyidam tua gitu katanya Pak Il ya, caranya Pak Il. Jadi suara niki iya itu nek tak lenekke kono niku. Gini rekan-rekan, saya begitu masuk terkesima dengan lukisan Pak Sugeng Purkon memilih dan merintis ini. Ketersimaan saya dengan lukisan ini belum selesai, terkesima dengan mie oklong. Wah, jangan pas ya. Jadi menyatu antara gerak-gerak ritmis lukisannya ini dengan mie-nya ini, dan dengan kesasar-sasar ritmenya sama gitu. Wah, luar biasa. Itu susah dijelaskan. Hal seperti itu susah dijelaskan. Maka ini kesempatan yang bagus untuk mendengarkan penjelasannya. Sebagaimana keinginan kita kemarin, malam ini adalah presentasi seni. Sebagaimana ngajeni yang ketiga yang kita rancang, presentasi seni di dalam ngajeni yang perdana, maksudnya ngajeni 4 presentasi perdana, itu yang mengisi adalah seorang seniman senior, sudah malang
melintang, bahkan jelujur juga, tidak hanya walang melintang, sudah banyak makan asam garam, dan kita harap juga banyak vitamin yang dikonsumsi. Tapi belum makan mie ya. Iya, Mas. Belum pernah makan mie ya. Maka ini adalah kesempatan yang luar biasa, Masya Allah. Jadi waktu yang kita tempuh untuk ke Wonosobo yang seharusnya berapa? 4 jam menjadi berapa? 6 jam lebih, 7 jam menjadi 7 jam. Mesti terobati. Nah, kita sedang mencari obat atau bahasa Jawanya mertombo. Mertombo seni itu ya bagaimana mendengarkan petuah-petuah seni dari sesepuh. Sesepuh itu disesep ben dhewe ampun. Ayo Pak Dalang. Nah, untuk itu monggo, kalau tadi kita hormati selaku tuan rumah yang menyuguhkan mie ongklok, sekarang selaku seniman senior yang menyuguhkan karya luar biasa, saya ambil alih moderatornya. Saya selaku moderator dan saya sampaikan waktunya untuk Pak Sugeng. Monggo Pak. Mas Patip sama Pak Denny, Mas Doni tidak salah biar beliau berdiri sendiri ya Pak. Monggo Pak. Monggo Pak Sugeng. Jika berkenan berdiri lebih bagus. Kalah kurang Ya. kurang santai kalau tuh. Kurang santai ya. Kurang berupaya. Tapi di video lebih bagus sih. Biar kelihatan lukisannya maksud saya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini lukisan saya. Judulnya adalah Furqan, pembeda. Pembeda. Itu saya ambil dari salah satu ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu metode permelekan. Metode permelekan. Kalau sering membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, maka Allah akan memberikan petunjuk tentang apa hak dan batil. Ini persoalannya. Jadi kalau kita hidup atau kita siang hari atau sekarang ini tiba-tiba lampu mati, kita melek, maka nggak tahu apa-apa. Ini meja warna apa, ini karpet warna apa, tidak tahu. Walaupun melek. Nah, dalam kehidupan ini, kalau kita hidup tetapi nggak ada petunjuk, nggak ada sinar dari Al-Quran, ya kita nggak akan tahu ini benar, ini salah. Maka di sini saya gambarkan bentuknya simetris, karena hampir sama. Nah, orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah itu melihat semuanya serba sama. Jelek ya dianggap podo wae, apik ya podo wae. Maka di sini saya gambarkan antara kanan kiri, langitnya, terus daunnya dan sebagainya itu hampir sama, karena kita memang harus memilih jalan. Nah, ini maka di sini saya gambarkan kita proses memilih mana yang hak, mana yang batil, atau bahkan nun sewu, ada orang yang sampai sekarang nggak tahu arah hidup yang sesungguhnya. Dia mungkin hanya sekedar hidup saja. Nah, setelah tahu, maka seseorang ini akan mengerucut seperti awal mula kita diciptakan oleh Allah, kan sudah ada perjanjian. Alastu birabbikum. Nah, setelah itu mengarah kepada sinar atau cahaya. Ini garis besarnya metode Al-Quran, metode permelekan. Sehingga kalau orang mempelajari Al-Quran, lalu beriman, lalu bertakwa, maka Allah memberikan sinarnya.
ini jalan yang kita tempuh itu benar atau salah, yang kita lakukan benar atau salah, itu jelas sekali. Kalau tanpa Al-Quran, ya ibaratnya kita melek di malam hari yang gelap, maka biasanya akan nabrak-nabrak, bahkan menyalahkan orang lain itu sangat mudah. Tetapi kalau kita pakai Al-Quran, pakai sinar, insya Allah bisa semuanya akan kelihatan secara kontras. Nah itu sementara ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Luar biasa rekan-rekan. Peninggalan nih rekan-rekan. Biasa nih YouTube ya sih. Gimana? Melek ninggon peteng. Bengi-bengi ora ono lampu, ora ono sinar, ora ono matahari. Ya 4 hari pasti ya gak ada ya. Itu nah itu makanya sebelum ke sana tadi ingat gini. Ya, kan negara-negara asing itu sudah ada yang sampai ke bulan, sampai ke Mars dan yang lain-lain kan. Katanya orang Indonesia, oh saya bisa sampai ke matahari kan gitu ya. Sampai ke matahari oh begitu dekat ya kobong kan gitu. Terus wah iso aku lihat bengi kan gitu malam hari. Nah ini malam hari nggak ada matahari, melek, nggak lihat apa-apa, nggak lihat apa, luar biasa. Dan itu fungsinya furqan ya, pembeda, agar kita tahu bedanya mana yang kanan, mana yang kiri, yang hak dan yang batil, yang minyemek dan yang nionggok. Kita mesti tahu juga, harus bisa membeda. Nah untuk itu teman-teman ngajeni, ini saat yang menarik untuk diskusi seni. Jadi kita memang merencanakan untuk presentasi seni, kritik dalam artian yang sesungguhnya. Kritik itu kalau di masyarakat umum kan mencari jeleknya, tetapi kalau kritik seni itu ya mengkaji kelemahan, sekaligus kalau memang melihat kekurangan ya kita tunjukkan. Nah untuk itu rekan-rekan monggo silahkan boleh bertanya, boleh berkomentar gitu. Kenapa warna biru? Ada apa dengan biru? Monggo dijelaskan Pak. Oke, baik. Apakah karena Wonosobo dingin digambarkan? Baik. Rekan-rekan ini yang bertanya Pak Ruman memakai kaos merah dan yang ditanya mengapa biru? Nah, kalau si abang takoni kenapa biru? Adakah unsur politis? Moga pastikan. Saya cenderung warna DPC ini. Kebetulan ini temanya juga bagi saya biru. Biru itu adalah ketenangan, kenyamanan, dan orang yang masuk atau bersahadat masuk ke Islam itu harus merasa nyaman, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau dia masuk Islam kok belum merasa nyaman, itu ada mungkin keimanannya masih bermasalah. Maka saya tampilkan banyak biru. Di sisi lain mungkin saya sendiri kalau melukis tuh sampai diperingatkan anak, Pak, mbok jangan biru terus. Selalu mengalir itu. Sudah saya pisah-pisah gitu, tapi selalu mengalir, ada unsur biru. Bukan karena merahnya habis Pak ya. Bisa jadi. Gitu. Oke. Terima kasih. Itu dari Pak Ruman ya, mengapa biru? Kalau kita lihat ini kan tadi kan alas tuh bikum. Ya. Bukan bersaksi ya? Ya bersaksi. Bersaksi bahwa kontrak itu ya kontrak ya. Kontrak itu akan mengabdi hanya kepada Allah. Akan mengabdi hanya kepada Allah. Dan kalau kita lihat gerakannya ini ya Pak ya, bentuknya itu kok mengingatkan saya pada sesuatu yang saling mengejar gitu kan. 1 juta tapi dapat 1. Nah kok begitu? Iya, memang itu ya. Memang begitu. Nah kok biru tadi apa ketenangan gitu kan ada, apakah ini blue painting gitu kan, karena ada blue film gitu ya. Boleh lah, boleh. Oke, rekan-rekan aja lihat nih, monggo silakan. Monggo siapa yang mau merespon, bertanya atau yang lain silakan.
Boleh teman-teman dari Wonosobo Atau harus. mengkritik gitu kan malah. Mengkritik juga boleh. Ngalah-ngalah Pak Teguh masa gawe apa yang ngene lah. Boleh. Monggo silakan. Pak Teguh diapresiasi. nggih. Kilo pi biasane. Mengapresiasi dengan bahasa Jawa ya, Ki. Ngantek Pak Sugeng ora mudeng. Ayo. Bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa sing mlipit ngantek ora mudeng. Ngantek ben ngetok nek Pak. Oh iya. Pak Lutfi kok sekarang jualan perwatan ya Pak? Iya, itu berkahnya saya ke sana. Itu sih mau nembang kayak gitu. Kritiknya berupa tembang. Oh ya, monggo silakan. Kalau kok dibuka paling Latiro. Nggih. Latiro. Sugeng Dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Oh, saya meminta ada kesopanan. Jadi tidak mengucapkan dengan orang tua langsung namanya. Kok Sugeng Dalu iki? Kok nggak gitu sih? Hilang sekali. Kalau warna biru itu Bahasa Indonesia. Kayak sing kritik kayak wonge lah. Ngintip. ya memang warna biru itu penuh dengan cinta, Pak Sugeng. Saya tadi, oh ini apakah sama dengan cintaku di kampus biru? Kemudian ada tenda birunya Desi Ratnasari. Apakah ini percintaan memang biru-biru dan sebagainya? Tapi kok harus mencari atau mencari cinta ini? Saya itu yang ada dalam benak pikiran saya tadi itu. Nah kemudian untuk saya baru ngeh tadi Pak Denny itu ini apa? Gambar embrio tadi itu, ini saya kira tadi itu bunga atau apa itu ya. Tetapi ternyata ini embrio yang 1 juta jadi 1 itu ya. Baru tahu itu. Nah, apalagi Pak Denny? Kayaknya cukup itu ya. Yang liane mosok tiru-tiru Pak Aruman tentang biru. Ya. Ya nembang ora apa-apa. Oh, nembang. Nembang lagi. Nembang. Tentang dandang kula kan biru. Dandang dulu. Dandang kula. Asmara Dana. Gambuh wae. Gambo wae. Wis tiba mangsa lapuh. Jalan. Tansah muji lan syukur kekulang ilmu kang lali. Enak iso. Masih kau nanggap aku. Monggo dijawab dengan dandang kula. Dijawab nih Pak. Bulannya habis. Danjang mawon monggo. Apa yang ditanyakan Mas Adi? Kenapa kok biru gitu? Atau tidak? Mencari cinta gak baik. Cuma ya. Kesan. Biru itu cinta itu. Bisa biru itu cinta, tapi kedamaian, kesenangan, ketentraman. Tadi yang dicari itu haknya itu tadi. Jadi ilmu hak, ilmu kebenaran dari Al-Quran, dari Allah itulah yang kita cari. Nah kalau sudah menemukan itu, orang yang betul-betul beriman, bermuslim, bersungguh-sungguh itu pasti akan merasa tenang terus hidupnya. Kalau dia nggak merasa tenang, mesti ada yang salah. Yang salah di keimanannya itu, keintiman itu. Nah, yang saya cari bukan cari tentang percintaan seperti anak remaja, tapi kecintaan kepada Allah. Itu. Masya Allah ya, luar biasa ya. Memang biru itu dominan di dalam alam ini. Kalau kita lihat langit
biru, ya kan, langit biru. Yang jauh pun menjadi biru kan. Laut biru kan. Kalau kita lihat misalnya bikin mural atau billboard itu, kalau sudah lama tuh warnanya hilang, yang tinggal cuma biru kan, biasanya biru, putih itu kan. Kalau sudah luntur, biru itu termasuk pigmen yang kuat. Kan, kuat. Dan kalau kita lihat biru itu juga nilainya tinggi kan kalau di mata uang gitu kan. Biru, duit biru lumayan lah, meskipun ono sing luwe. Termasuk dipukul Pak Denny. Termasuk kalau dipukul itu juga biru. Kayak wae kok mentah. Mau dikotak gelap. Baik rekan-rekan, monggo siapa lagi? Tidak harus teman yang dari Jogja yang berkomentar. Gimana? Saya pengen tahu perjalanan karya jenengan. Jenengan berkesenian atau melukis itu sejak kapan? Dan basic seni jenengan itu nyantrik di mana? Awal mula saya di Sesri kalau dulu itu. Sebelum SMSR. Iya. Saya satu kelas, satu kamar, satu kos-kosan sama Pak Buhori itu. Itu kelasnya gitu. Setelah itu terus melukis, kadang jadi guru SMA ini. Terus istirahat, jualan dan sebagainya. Terus mulai 90 saya melukis kaligrafi. Mana karyanya Pak kaligrafinya? Ada satu Yang lain laku ya, Bang. Kaligrafi. Terus tahun 9 ya hampir tahun 2000 saya beristirahat total, nggak melukis. Kenapa Pak? Karena anak-anak saya masih kecil. Saya khawatir anak-anak saya mengikuti gerak-gerak seniman. Setelah anak-anak besar sudah punya pemikiran sendiri, punya pedoman sendiri, saya baru mulai melukis lagi. Ya tahun berapa ya, sekitar 18. Jadi setelah 20 tahun berhenti, saya mulai melukis. Nah, temanya memang lain. Kalau dulu kaligrafi, ini mulai dari dari konsep Al-Quran, saya bentuk ke ini agak cenderung surrealis. Dan dari awal memang saya senangnya surrealis. Nah, ini sudah 3-4 tahun inilah saya melukis lagi. Ini sekarang sudah berkumpul sekitar 19. Nah, doakan saja mudah-mudahan nanti saya pameran tunggal. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Karena dulu awal saya melukis itu di Wonosobo pameran tunggal. Pameran jan tunggal, betul. Maksudnya ya ngusungi dewi, masa dewi, ngaturi Pak Bupati dewi, itu tunggal semua. Itu setelah itu alhamdulillah jadi katanya teman-teman jadi inspirasi, teman-teman terus mulai ada event-event. Ini teman-teman alhamdulillah juga sering pameran tunggal, terutama tunggal ukeh gitu. Keluarga besar. Oke, rekan-rekan, di Khot itu ada seorang kurator yang sering mengkurasi, membahas karya seni ketika pameran gitu. Dan sekaligus kalau ngajeni yang menjadi pembicara utama, yaitu Bung Doni Riu. Monggo menafsirkan karya biru ini yang berjudul Furqan. Apa? Ini bawahnya masih judul nggak tahu? Iya. Sebenarnya untuk pengantar. Oh, subjudul ya? Subjudul. Furqan Sugeng Pribadi. Memilih dan merintis. Oke, monggo Bung Doni Riu ini. Situ juga. Iyalah ben kita sing ndelok Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama tentu kita bersyukur pada Allah ya sudah diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan teman-teman seniman Wonosobo di grionya Pak Sugeng yang luar biasa karyanya di belakang kita. Dan tentu saja kita sampaikan sholawat dan salam dulu kepada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi ketika Pak Sugeng menyebutkan beliau itu terinspirasi dari Al-Quran. Tapi kalau disebut
mentafsir Al-Quran dengan lukisan itu takut gitu. Tapi ternyata ya sudah sudah dilakukan. Nah, itu. Ya jadi begini, bahwa kemudian tafsir itu dibahasakan dengan visual atau dibahasakan dengan musik atau dibahasakan dengan apapun sastra, itu hanya alat saja. Sementara tafsirnya harus berdasarkan tafsir yang benar. Tentu saja begitu. Karena tafsir terhadap Al-Quran ini juga tidak bisa sembarangan. Tafsir terhadap Al-Quran ini mengikuti garis yang sudah ditunjukkan Rasul, sahabat, tabi'in, dan seterusnya, termasuk sampai kita. Maka yang menjadi persoalan sebenarnya bukan dengan lukisan atau dengan apanya, tetapi tafsirnya itu yang seperti apa. Karena hari ini kita menemukan banyak sekali tafsir-tafsir Al-Quran yang kaidahnya itu bukan dari kaidah Islam, dari kaidah sekuler, liberal, dan lain sebagainya. Teman-teman banyak yang menafsirkan Al-Quran itu dengan metode yang kita pernah dengar, hermeneutik. Pernah dengar ya? Hermeneutik itu dulunya alat untuk mentafsir Bible. Itu dulu masa skolastik. Tetapi begitu di masa modern, ada seorang kritikus sastra namanya Gadamer, yang kemudian menggunakan hermeneutik ini untuk mengkritik sastra, terutama puisi. Nah, kemudian ada seorang tokoh hermeneutik Injil, hermeneutik Bible, Dilthey namanya. Kemudian ada seorang hermeneutik sastra namanya Gadamer yang kemudian berpolemik. Yang satu mengatakan untuk menghasilkan sebuah tafsir yang benar itu harus mengikuti metode-metode tertentu. Kalau bagi Gadamer tidak seperti itu. Tafsir itu bukan soal menemukan pesan yang benar dari sang pembuat pesan. Tapi tafsir itu adalah, menurut Gadamer ini, menemukan makna yang spesial dalam diri kita. Menurut Gadamer seperti itu. Jadi kalau menurut Dilthey itu, menafsir itu adalah mencari makna dari sang pembuat pesan, begitu ya. Kalau menurut Gadamer enggak, mencari makna menurut yang membaca. Nah, begitu. Nah, ini yang benar yang mana? Kira-kira yang benar yang mana? Kalau orang-orang liberal modern senang dengan yang model-model Gadamer. Karena yang utama itu diri saya sendiri. Mereka menyebutnya kontekstual. Sampai akhirnya Al-Quran pun kemudian ditafsir dengan cara seperti itu. Menurutku begini. Tafsir menurut ulama itu kan ya menurut dia, tapi menurut saya begini. Akhirnya pendapat Gadamer itu mengarah ke situ. Nah, saya akan tunjukkan sebelum saya membahas tafsir. Jadi Pak Sugeng mentafsir Al-Furqan dengan lukisan, kemudian saya tafsirnya Pak Sugeng. Nah, sebelum itu saya bahas dulu tentang ini. Kenapa Gadamer dan Dilthey bisa menjadi berbeda? Kenapa tafsir itu yang satu fokusnya kepada si pembuat pesan, kemudian yang satu fokusnya pada si pembaca pesan. Yang benar yang mana? Baik. Yang dilakukan Dilthey ini, kita ngomong hermeneutik miliknya si orang-orang Nasrani dulu ya. Kita belum membahas tentang tafsir Al-Quran. Tafsir Bible dulu yang disampaikan oleh Dilthey. Kenapa mentafsir Bible itu harus dengan metode-metode tertentu? Kenapa? Karena yang dicari adalah pesan dari, mereka sebut Tuhan. Karena Bible itu firman Tuhan menurut mereka gitu ya. Sementara kalau kenapa kok Gadamer tidak mengatakan demikian? Kenapa tafsir itu bersumber menggunakan perspektif diri sendiri? Karena ini perbedaan tujuan. Kalau Dilthey itu mencari kebenaran, sementara kalau Gadamer mencari keindahan. Di Ngajeni 2 atau 3 yang kemarin itu? Ngajeni 3. Di Ngajeni 3 kita sudah bahas ada kebenaran, kebaikan yang ikut tadi temannya, ada keindahannya. Kalau kebenaran itu apa? Kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Kalau kebaikan, kesesuaian antara perbuatan dengan
normal, nilai-nilai. Kemudian kalau keindahan, kesesuaian antara ekspektasi dengan properti yang ada di dalam objek. Nah, di dalam kesenian, di dalam estetika, yang dicari apa? Kesesuaian antara objek yang dilihat dengan seleranya si orang yang melihat, seleranya si subjek. Maka tolak ukurnya memang diri sendiri. Tolak ukurnya bukan si pembuat lukisan, tetapi si pelihat. Kalau di seni memang begitu. Karena di kesenian itu soal suka atau tidak suka, mungkin secara kurang tepat, indah atau tidak indah. Padahal indah atau tidak indah itu tergantung selera si pelihat. Sementara kalau kebenaran itu bukan tergantung selera yang mendengarkan, tetapi tergantung benar atau tidak persepsi kita dengan kenyataan yang diinginkan oleh si pengirim pesan, kan begitu kan? Oke. Nah, maka nanti menjadi beda apa yang dituju oleh Dilthey dengan apa yang dituju oleh Gadamer. Kalau yang dituju oleh Dilthey ingin memahami pesan Tuhan, maka harus ada metode-metode benar. Sementara kalau di dalam seni yang dicari keindahan, ya bener lah, nggak usah peduli siapa yang lukis. Kalau saya pengen melihat keindahan ini, saya nggak butuh Pak Sugeng, cuma sekedar melihat keindahan, terutama secara tekstual. Saya nggak ketemu Pak Sugeng pun bisa merasakan betapa indahnya karya ini, secara komposisi, bentuk, center of interest, bagaimana komposisi warna dan lain sebagainya. Tanpa Pak Sugeng berkata apapun, saya bisa menemukan keindahannya karena sumbernya di saya. Tetapi ketika ini menceritakan tentang apa sih yang diinginkan Pak Sugeng itu, Pak Sugeng menceritakan tentang apa sih, itu yang paling tepat apa ya? Tanya kepada Pak Sugeng, kan begitu. Maka kita kembali ke Al-Quran. Ketika seseorang menafsir Al-Quran dengan hermeneutiknya Gadamer, yang dicari adalah kesesuaian dengan diri kita, bukan kesesuaian dengan sang pemberi pesan, maka tentu saja hasilnya zong, hasilnya salah, nggak karuan. Misalnya contohnya, ketika ada seorang dosen universitas atau perguruan tinggi Islam, disertasi S3 mentafsir milkul yamin di dalam itu di surat Al-Mu'minun ya. Di dalam surat Al-Mu'minun. Auma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Bahwa kita itu diperintahkan untuk menjaga kemaluan kita kecuali kepada istri-istri kita dan milkul yamin. Milkul yamin itu apa? Milkul yamin itu yang tahu milkul yamin itu ya orang-orang yang terkoneksi dengan fakta milkul yamin zaman Rasul itu apa? Milkul yamin itu apa? Budak. Intinya itu apa? Boleh berhubungan badan dengan istri dan dengan budaknya. Faktanya begitu. Nah, nanti dengan hermeneutikanya Gadamer ini, dan dia si dosen itu belajar tafsirnya memang enggak sumber-sumber Jerman, sumber-sumber Gadamer. Dia mentafsirkan milkul yamin itu apa? Pokoknya siapapun di luar pernikahan, yang penting kita saling suka dan di tempat yang tertutup lah, itu kan ambiar jadinya. Menurut dia ya betul, tetapi kan tidak seperti sesuai yang diberikan oleh Allah. Nah, maka ketika mentafsir itu kita bukan soal alat, bukan soal bahasa yang digunakan apa. Apakah bahasa visual, apakah bahasa suara, atau bahasa verbal dengan kata-kata, bukan soal itunya, tetapi bagaimana perspektif tafsir ini benar atau tidak, yang dicari apa. Kalau kita mentafsir Al-Quran, yang dicari apa? Kebenaran. Walaupun di dalam Al-Quran ada keindahan ya, walaupun di dalam Al-Quran ada keindahan, tapi yang kita cari sebenarnya apa? Bukan semata-mata keindahannya, tetapi kebenaran. Dan mari kita sekarang membahas tentang karyanya Pak Sugeng yang berjudul Al-Furqan. Bukan, nggak ada alnya. Kalau Al-Furqan nanti Allah ya. Kalau Furqan itu pembeda, luar biasa sekali. Furqan itu adalah Al-Quran, Pak Sugeng mengatakan begitu. Sementara manusia itu sebenarnya ketika melihat realitas, kanan kiri itu sama. Kanan kiri itu sama. Dia tidak bisa membedakan. Yang bisa membedakan, yang membuat manusia bisa membedakan, itu Al-Quran. Maka Al-Quran juga disebut sebagai Furqan, Al-Furqan. Kemudian Al-Furqan itulah yang membimbing kita untuk bisa membedakan mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk. Baiklah. Nah, ini sebenarnya tepat sekali apa yang disebutkan Pak Sugeng ini dengan
Apa itu Al-Furqan itu sendiri? Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita membahas tentang, saya melompat ke hidayah. Ke hidayah. Hidayah itu ada 3. Hidayah itu apa sih? Ada yang tahu teman-teman hidayah itu apa? Hidayah itu tunjuk. Huda itu apa? Dari kata hadayah itu hidayah, petunjuk. Hidayah itu apa? Hidayah itu menurut para ulama ada 3. 1 hidayah khalqiyah, 2 hidayah irsyad wal bayan, 3 hidayah taufik. Yang pertama begini. Hidayah khalqiyah itu adalah Allah menciptakan manusia lengkap dengan segala kemampuannya, yang itu luar biasa, dan yang tertinggi dari kemampuan manusia adalah akal. Dan itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Baqarah ayat 31. Wa adama asma'a kullaha summa aradhum 'alal malaikati, dan seterusnya. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kita mungkin nggak ngeh awal-awalnya dulu ya, ketika Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya itu nggak ngeh, maksudnya apa? Itu sebenarnya Allah bercerita tentang Allah itu menginstal akal yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Buktinya apa? Ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyebutkan benda-benda yang sama, nggak bisa. Yang bisa siapa? Adam. Itu artinya apa? Allah menginstal akalnya Adam dan menginstal akalnya malaikat itu berbeda. Maka dengan akal ini manusia bisa membedakan. Allah memang memberi kemampuan kepada manusia untuk bisa membedakan dengan akal ini. Membedakan apa? Gelap dan terang. Jangan bisa kan membedakan gelap dan terang. Membedakan biru dan merah, membedakan atas dan bawah, membedakan kanan dan kiri, dan lain sebagainya. Tetapi akal kita tidak bisa membedakan mana yang baik, atas atau bawah, depan atau belakang, gelap atau terang, biru atau merah, kanan atau kiri. Akal kita tidak bisa membedakan. Yang bisa membedakan apa? Yang bisa membedakan petunjuk dari Allah, hudan dari Allah yang kedua. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabul, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berarti yang disebut hudan di dalam ayat ini apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk membedakan. Membedakan apa? Membedakan mana yang baik, mana yang benar. Ketika kita hanya menggunakan akal, kita tidak bisa membedakan baik mana, kanan atau kiri. Mari kita praktekkan. Dengan makan mie ongklok pakai tangan kanan. Mie-nya masuk, proteinnya masuk, vitaminnya masuk. Gantian jenengan makan mie ongklok pakai tangan kiri. Mie-nya masuk, proteinnya masuk, vitaminnya masuk. Ada bedanya nggak? Nggak ada. Secara akal nggak ada. Sama-sama masuk, vitaminnya sama-sama masuk, sama sekali nggak ada bedanya kalau kita menggunakan standar akal. Tetapi ketika akal itu dipandu oleh Al-Quran, dipandu oleh Sunnah, kita ingat bagaimana Rasul menganjurkan kepada kita makan pakai tangan kanan, maka makan pakai tangan kanan itulah yang lebih baik. Itulah yang membuat kita bisa membedakan baik kanan atau baik kiri. Nanti di setiap kehidupan kita, kita pasti akan menemukan cabang-cabang tadi. Tadi ada cabang kanan atau kiri ya, mau makan pakai tangan kanan atau kiri ya, dengan percabangan. Terus kita milih yang mana? Milihnya sesuai yang ditunjukkan oleh Rasul, sesuai yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Contoh lain, ada perkara pembunuhan. Perkara pembunuhan ini mau diselesaikan dengan cara apa? Dengan penjara 20 tahun? Dengan penjara seumur hidup? Dengan apa lagi? Itu kan pilihan-pilihan. Maka yang benar yang mana? Yang baik yang mana? Untuk menghukum si pembunuh tadi. Pakai akal? Kalau pakai akal, yang baik itu di penjara 20 tahun, jangan dibunuh. Kenapa? Enggak mendidik. Itu pakai akal. Tapi kalau pakai Al-Quran apa? Ya kita cari di dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang yang beriman, kewajibkan kepada kamu kisos dalam perkara orang-orang yang dibunuh. Artinya apa? Allah itu sudah tunjukkan. Ada pembunuhan, kisos. Ada perzinahan, rajam, cambuk. Ada pencurian, ada ini, ada itu, ada macam-macam. Allah itu sudah tunjukkan semua. Melalui apa? Melalui Al-Quran.
Al-Furqan yang bisa membedakan mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk. Ketika kita hanya menggunakan akal semata, maka akal itu, baik buruknya akal itu sifatnya relatif. Baik buruknya akalnya orang Wonosobo dan baik buruknya akal orang Prancis berbeda. Tetapi ketika dipandu dengan Al-Quran, mau orang Prancis, mau orang Wonosobo, mau orang Jogja, nggak ada bedanya. Dan itulah baik buruk yang benar. Baik buruk yang benar. Standarnya apa? Standarnya hudan yang kedua, Irsyad wal Bayan, Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika orang sudah menggunakan akalnya, hidayah yang pertama, untuk memahami Al-Quran, hidayah yang kedua, maka Allah akan bermurah hati memberinya hidayah ketiga, yaitu hidayah taufik. Ditunjukkan dengan lebih jelas. Jenengan mendekati Allah dengan berjalan, Allah akan mendekati jenengan dengan berlari. Jenengan mendekati Allah sejengkal, Allah akan mendekati jenengan sehasta dan lain sebagainya. Itu maknanya hidayah taufik. Dan saya pikir lukisan ini sukses untuk menceritakan itu semua. Itu Pak Sugeng dari pengamatan saya. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Umar. Gini rekan-rekan, menafsirkan itu mesti mengetahui bahasanya. Yang pun kabusi, kili buka busiwa. Teman-teman tahu nggak artinya? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu kan. Maka kalau menafsirkan Al-Quran itu juga syarat yang pertama adalah mengetahui bahasa Arab. Makanya Pak Sugeng kan wanti-wanti ini bukan tafsir loh, ini bukan tafsir. Nah, menafsirkan Al-Quran itu mengetahui bahasa Arab. Selain harus tahu juga usul fikih, tahu asbabun nuzul dan macam-macam. Nah, alhamdulillah di dalam jejaring seniman Muslim Khot ini ada seniman yang sekaligus tokoh yang piawai dalam bahasa Arab, bahkan tidak hanya piawai, karena juga telah membuat buku bahasa Arab dan menguasai ilmu-ilmu usul fikih dan hal-hal lain terkait dengan sesuatu yang terkait dengan Al-Quran. Nah, untuk itu kira-kira kalau ini dikaitkan dengan tafsir, takwil, pemenang terjemahan Al-Quran secara visual, bisa nggak? Untuk itu kita panggil Cak Rohim. Anaknya kaget gitu. Anak enak itu. Sombong. Mangga. Nggih. Nggih. Berdiri Cak nggih. Tak sesuaikan aja. Belum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Gimana Pak Denny mau menyampaikan apa saya? Kok bisa flu itu gimana tadi? Itu belum tentu dari anak saya itu. Oh. Tapi kok ninggal Pak Teguh? Oke, ini Cak, ini tentang Furqan. Menurut jenengan gimana Cak? Yang ahli bahasa Arab dan sebagainya. Jadi Furqan itu kalau dalam ilmu bahasa dia disebut dengan PKI. Ada backsoundnya ya. Di dalam terminologi ilmu bahasa dia disebut dengan sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu pernyataan yang memberikan titik tekan penting bagi sebuah konsep tertentu atau ide tertentu. Cirinya di situ diantaranya ada penambahan nun di akhir. Sebenarnya dia dari kata faroko ya, faroko itu memisah antara kebenaran dan kebatilan tadi yang sudah disampaikan oleh
Pak Sugeng. Dari sisi tafsir atas Al-Quran itu memang sebagaimana disampaikan Pak Denny, dia memiliki ketentuan-ketentuan baku ya yang harus dipegang, karena mendekati pemahaman terhadap Al-Quran itu harus didukung dengan ilmu alatnya, baik dari sisi ilmu ushul fikihnya, ilmu ketatabahasaannya, ilmu balaghahnya, ilmu asbabun nuzul dan lain sebagainya. Tetapi itu syarat kapasitas namanya. Jadi syarat kapasitas, tapi ada syarat kualitas. Syarat kualitas itu adalah keimanan dan ketakwaan seorang mufasir. Ini menjadi perkara penting, karena ilmu-ilmu teoritis itu sebenarnya bisa dipelajari oleh semua, siapa saja dia beriman atau tidak. Bisa banyak orang-orang yang mengkaji Islam itu tetapi dia tidak beriman. Orang orientalis itu mereka mendalami ilmu-ilmu Islam tetapi tidak menjadikan ilmu Islam itu sebagai penguat keimanannya, penguat ketakwaannya. Sehingga kalau kita baca di dalam karya-karya klasik itu, di sana justru yang menjadi syarat mufasir yang utama itu adalah keimanan dan ketakwaannya dulu terhadap kebenaran Al-Quran. Jadi maka itu harus terbukti secara valid dalam realitas kehidupannya. Jadi yang namanya orang taat, orang takwa dan beriman terhadap kebenaran Islam itu kan terrealisasi dengan kesesuaian pilihan perbuatannya. Karena seorang yang beriman dan bertakwa itu perbuatannya itu dikatakan sebagai amal soleh itu ya. Amal soleh itu kan kullu amalin abdin mu'minin yutabiqu syar'a. Semua pilihan perbuatan hamba yang beriman yang sesuai dengan hukum syara. Dua itu ya kriterianya. Keimanan dan kesesuaian terhadap hukum syara. Jadi ini menjadi syarat utama bagi seorang mufasir, sebagai suatu syarat yang tadi saya katakan kualitas, bukan kuantitas ya, kapasitas bukan, tapi syarat kualitas pada diri seseorang. Nah, kalau memvisualkan karya-karya yang memiliki inspirasi dari Al-Quran, yaitu sah-sah saja, tapi itu memang tidak bisa dikatakan sebagai tafsir Al-Quran. Itu adalah karya seni yang terinspirasi dari ide yang ada di dalam Islam atau ide yang ada di dalam Al-Quran, baik yang sifatnya itu berbicara tentang persoalan hukum, berbicara tentang persoalan ketaatan atau akidah istilahnya, atau berbicara tentang etika, akhlak. Nah itu sebagai inspirasi. Jadi nggak bisa kita katakan lukisan itu adalah tafsir atas ayat, tapi inspirasi dari suatu ayat. Begitu. Oke. Bisa saya sampaikan. Baik, alhamdulillah. Jenengan pikir lagi nggak apa-apa, Cak? Nggak ketularan Cak? Saya belum salam penutup. Oh, silakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu jujur ya. Mohon maaf loh, Cak. Saya senang banget Cak yang bisa ikut bersama keluarga ini. Ini sudah 22.50. Biasanya ngajeni selesai jam 22, jam 10. Tapi ini luar biasa nggih. Nun sewu nggih Pak Jung. Enggak apa-apa ya. Rekan-rekan, kalau kita lihat karya ini itu kalau secara genre atau gaya secara gaya itu kira-kira gaya apa? Gaya apa? Surrealistik. Nah, di jejaring seniman muslim itu ada seniman yang sangat intens melukis surrealistik. Surrealistik itu dari kata
surreal, real, kenyataan, sur di atasnya, di atas kenyataan. Jadi kalau kenyataannya harusnya lewat sini, dia ke sana gitu. Dia ke sana, dia tersesat. Jadi kesasar, ke Wonosobo jadi kesasar karena surya. Untuk itu agar tidak kesasar dalam melihat ini, kita coba tanya yang semobil yang membawa GPS-nya, membawa Google Map-nya. Bisa jadi yang bikin kesasar itu justru yang kopilotnya yang membawa Google Map kan menunjukkan jalan. Dan itu lebih logis karena beliau tidak hanya surreal tetapi abstrak. Nah, untuk itu saya minta Ewan Suryo untuk berkomentar terhadap lukisan ini. Nah, beliau ini banyak mengeksplorasi abstrak. Bung, silakan Bung. Komentari tentang lukisannya Pak Sugeng. Beliau itu seniman apa kopilot ya? Kopilot tadi. Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah kita di sini malam ini bisa berkumpul bersama-sama seniman Muslim yang insya Allah akan membawa dakwah Islam ini ke penjuru dunia melalui karya-karya tentunya. Baik, saya akan mengomentari lukisan Furqan, memilih dan merintis. Dari awal saya masuk tadi, saya cukup terkesima. Pertama, ini lukisan yang sangat full teknis. Kemudian mengetahui komposisi warna, juga tahu tentang layout begitu. Makanya saya tadi sempat berbicara sama Pak Sugeng bahwa pertama yang saya komentari adalah ini seperti gayanya Lucia Hartini. Tadi hanya dalam hati saja tadi. Itu seperti gayanya Lucia Hartini. Nah, itu apakah pernah terbersit influence seperti itu, Pak? Karena dari gaya-gaya Mega terus asap atau ini langit itu hampir saya melihatnya seperti gaya Lucia Hartini. Tapi memang sebuah karya seni adalah juga bisa menjadi sebuah pengulangan seperti dalam nada musik itu ya do re mi fa sol la si itu ya pasti akan ada mirip-miripnya. Di sini tekniknya bagus sekali, komposisinya bagus. Kemudian sebelum saya sempat bertanya tadi, sebuah daerah yang istilahnya kecil ya, bukan center of artnya di Jogja kan tentunya ya. Itu ada seorang seniman yang teknisnya bagus dan saya melihat ini adalah sebuah karya kontemporer tentunya dalam dunia surrealisme itu luar biasa sekali. Maka ketika saya berbicara dengan Pak Sugeng, itu Pak Sugeng agendakan pameran tunggal. Insya Allah. Kritikan hampir tidak ada. Ada insiden maaf. Kritikan yang buruk hampir tidak ada karena karya ini sudah sangat siap sekali. Dulu saya pernah mencoba lukisan-lukisan yang bergaris surrealis juga pernah, baik di kanvas maupun di ilustrasi. Kemudian juga saya pernah dekoratif juga pernah mencoba, hingga ketika bertemu dengan jejaring seniman Muslim Khot ini, saya belajar sedikit fikihnya bahwa memang berkarya seni nggak harus asal, nggak bisa asal, karena harus ada aturan buat seniman itu sendiri. Karena seni tanpa iman ya, seniman itu ya cuma sen yang pernah dibilang di ngajeni tiga. Begitu. Waktu itu saya merubah mindset saya. Tadi juga ada pergolakan loh. Saya nanti kalau gabung dengan Rot, saya nggak bisa gini. Karena itu ladang mata pencarian saya. Tapi alhamdulillah saya bisa berubah. Saya meninggalkan semua yang bergaya makhluk hidup, istilahnya seperti itu. Baik, saya sebenarnya seniman patung, Pak.
Seniman patung, saya jurusan seni patung. Pernah juga belajar di MSD interior, tapi waktu masih manual itu, meja draft itu. Nah, di situ saya belajar seni patung. Karena patung itu sangat susah atau sangat susah dilaksanakan karena biayanya tinggi, makanya saya terjun ke lukis, dan lukis yang saya pilih adalah abstrak karena aman, begitu, sangat aman. Nah, seperti yang dibicarakan tadi baik di depan oleh Bung Denny maupun Bung Doni dan rekan-rekan yang lain tadi, memang sudah sesuai tema yang diusung, bahkan judulnya. Ini juga sebuah penggambaran ya bukan tafsir tadi, bukan tafsir, tapi Al-Quran sebagai inspirasi. Pernah saya juga terinspirasi dari Al-Quran, yaitu ketika membuat lukisan abstrak berjudul Makiyah 7 ayat, itu tentang umul kitab atau Al-Fatihah, itu juga pernah. Kemudian Seven Kiss itu juga dari ayat tersebut. Kemudian Asmaul Husna juga pernah. Nah, ini hampir buat saya sih sudah perfect sekali, siap tampil dalam sebuah pameran tunggal. Paling ya karya ditambah saja. Ini hampir semua rata. Gayanya Pak Sugeng ini sudah menemukan gaya maupun ide-ide inspirasi dari Al-Quran tersebut. Nah, ini apalagi nih Bung, ketika dari lukisan ini saja yang harus dibahas. Ya, karena sudah jam 11. Ya, terima kasih. Mungkin nanti di diskusi selanjutnya bisa kita lanjutkan. Baik, terima kasih banyak Bung Ewan ya. Dan kita sama-sama belum mandi. Sudah jam 11 ya. Saya kayaknya nggak mandi. Ya. Rekan-rekan, Waalaikumsalam. Ini Masya Allah ya, luar biasa ya. Semoga Allah memberikan barokah kepada kita. Amin. Memberikan rahmat kepada kita. Memberikan pahala karena niatan kita adalah niatan beribadah, niatan mengagungkan firman-firmannya. Semoga Pak Sugeng mendapatkan pahala sebanyak goresan kuas yang ada di sini, dan juga sebanyak panjangnya mie. Karena itu sodakoh yang luar biasa ya. Sodakoh untuk seorang mufasir, musafir yang mufasir gitu, menafsirkan Al-Quran, bukan menafsirkan Quran ya, menafsirkan lukisan yang terinspirasi dari Al-Quran ya. Semoga baik yang memakan maupun yang memberikan mendapat pahala yang kita masukkan di dalam perut kita ini menjadi barokah, tidak sekedar menambah besarnya perut ini. Tidak baik kalau saya menutup karena bukan saya yang membuka. Saya itu tadi hanya diberikan hanya sebagai pembicara yang sebentar, tetapi memboikot jadi moderator. Untuk itu saya kembalikan ke yang aslinya, yaitu Pak Aruman. Monggo Pak Aruman. Baik, terima kasih Pak Denny. Terima kasih semuanya, Mas Doni, Pak Sugeng, Pak Denny, dan yang lain. Mungkin diskusi bisa kita lanjut besok lagi ya. Kita habis ini istirahat. Nggak tahu cara istirahat teman-teman kayak apa. Kadang kalau gengnya Mas Radit istirahat itu yang ngutut sambil ngobrol baik. Iya, itu berapa kecamatan diobrolan bisa itu. Nah, teman-teman yang capek, para sopir bisa istirahat karena besok subuh kita harus bangun berjamaah. Terus diselanjutkan diskusi ya. Terus jam 7 kita berangkat ke lokasi.
acara berikutnya, yaitu kita berkarya seni bareng-bareng di Kebun Teh Tambi. Betul ya Pak? Tambi ya, bukan Tembi ya? Tambi Sikatok. Oke, itu teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Mari kita tutup forum kita ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rekan-rekan nanti kalau mau tidur yang kamar ada, di sebelah sini ada, musola di pojok. Lah Pak Sugeng tidur di mana? Oh ya. Terus kalau ini mau untuk tidur ya mungkin non sewu ini di apa? Dipinggirkan. Pinggirkan. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, tanggal 17 Februari 2022 mendatang, saya diminta sebagai host diskusi berjudul Musik dari Konspirasi, Fikih hingga Ideologi. Insya Allah akan live di Painting Explorer Channel pukul 8 malam. Pembicaranya adalah Mas Radif yang akan membahas konspirasi musik, Bung Andi Setiawan L mencermati fikih musik, dan Bung Doni Riu membahas kaitan musik dengan ideologi. Acara ini diselenggarakan oleh Jejaring Seniman Muslim Hot dalam program Ngajeni atau Ngaji Seni ke-5. Rekan-rekan, saya tunggu di live chat. Hot Seni untuk Peradaban Islam.